Monggo ngopi dulu. Ini sambil ngetes LCD ini tadi ganti LCD. Masih flicker apa enggak? Belum tak kabarin untuk suruh ambil yang Acer Nitro 5 ganti LCD tadi. Oh ya, kayak kita sekarang ini Acer Y8V dikirimin ini aja, Mobo, heatsink, kabel DC in, nggak ada RAM, laporannya mati total dan jejak short semua. Kita akan cek untuk 19 volt dulu. Oke, kita mulai aja. Kita colok power supply 19 volt. Terus kita cek 19 voltnya udah masuk di soket ini apa belum. Kita ada 19 voltnya di sini. Di coil 19-nya sudah ada apa belum. Di sini 19 voltnya nggak mau nyebrang. 19 volt nggak mau nyebrang. Kita cek lagi di MOSFET gerbangnya. Oke, kita skemanya nanti dulu. Kita cek dari sini, ini kabel DC in, ini MOSFET gerbang 1, gerbang 2, ini sekring pertama. Oke, kita cek di MOSFET gerbang 1 dulu, ada apa enggak. Ada 19 volt di sini. Outputnya di MOSFET gerbang kedua nggak ada, jadi 19 voltnya nggak nyebrang ya, hanya sampai di MOSFET gerbang 1. Oh, ini cuma pakai satu MOSFET dan satu diode untuk apa, nahan arus balik dari baterai. Jadi keluar dari MOSFET sini sudah nggak ada tegangan, dia cuma di keluarnya di diode ini aja 19 volt. Ini laporannya short. Kita akan kecilin power supply dulu. Kita injek di outputnya MOSFET gerbang ini di sekring. Di sekring kita injek. Oh, ini probe-nya tak pindah dulu untuk nyuntik.
Kalau nyontek tak pindah ke sini, injek. Oke, kita coba short ke ground. Ampernya 2, sekian, tak pulling sekalian ampere dapat berapa, 5 ampere. Kalau ke ground kita injek di outputnya MOSFET gerbang, short 2,7 dengan tegangan injeknya kita pakai 1,5, paling kecil segini 1,5. jalur 19 volt sudah short 1,8. Ini coil 3 volt dan 5 volt yang ada tabungnya ini biasanya. Oh, ada tabung semua. Kita nggak tahu 3 volt 5 volt mana, nggak masalah. Kita injek di coil 3 volt 5 volt pakai tegangan 1,5. Di sini short 0,7 ampere, di sini sama short 0,7 ampere. MOSFET coil 3,5 volt short juga. Kita cek di Vicor, jalur Vicor prosesor ini kita injek. Ini 0,7 juga short ya. Ini sama untuk Vicornya 1 ampere, 1,2. ini bukan short, ini VGA 0,05 aman, GFX 0,7 aman. Ini dua, ini 1,1 ini prosesor masih toleransi. Terus gimana caranya untuk kita lokalisir posisi shortnya di mana? Di sini saya akan pakai 2 probe. Yang ini tetap nancap. Sebenarnya tak ambilin ground. Terus yang ini nggak nancap nggak apa-apa, cuma untuk bedain aja, nanti harus nancap ya. Yang ini tak dapetin ground juga, hitam. Kita pakai 2 probe. Kalau kita shortin 4 ampere, kalau kita shortin segitu. Langkah pertama kita injeknya di jalur 19 volt. Bisa di sini langsung, bisa juga di sini. Ini ada coil 19 volt. Kita injeknya di sana. Kita injek di coil 19 volt. Terlihat 2 ampere. Terus probe-nya yang hitam ini kita dapetin coil Vicornya ini. Apakah ada perubahan ketika kita groundkan sini? Ternyata nggak ada. Berarti masalahnya bukan dari MOSFET Vicor ini. Kita untuk probe coil kedua sama, nggak ada perubahan ampere, shortnya tetap 2 ampere. Kita yang ke sini coilnya ini kita groundkan sama juga. Untuk coil 3 volt 5 volt kita lakukan hal yang sama. Ini untuk mendeteksi kemungkinan short di MOSFET upper di semua jalur. Kita injek lagi Vicor 19, terus kita injek ground di coilnya. Nggak ada perubahan, tetap 2 ampere. Di coil 5 volt tetap 2 ampere. Berarti jalur MOSFET yang kita cek aman. Oh, ini ada yang belum kita cek. Jalur coilnya baterai atau charging. Kita cek ini 19 volt. Di jalur 19 volt kita injek ini. Terus probe groundnya kita dapetin di coil. Oh, short 4 ampere, kelihatan bedanya. 4 ampere, kalau kita nggak injek 2 ampere, kita groundkan coil baterai 4 ampere. Dari sini kita udah dapat clue kalau ada short di jalur baterai, jalur charging. Bisa ini MOSFET lowernya short atau MOSFET uppernya yang short. Kita coba lepas keduanya dulu aja. Jadi
MOSFET charging kita lepas dulu. Mudah-mudahan masih rezeki, soalnya laporannya kemarin kan memang ketika dicek di semua koilnya short semua. Tengahnya nggak percaya, masa koil short semua kan gitu. Ternyata memang iya kan. Kita lepas dulu MOSFET upper lowernya sistem charging. Jadi bukan coilnya yang kita lepas, tapi penyebab utamanya biasanya kan di ininya, MOSFET-nya, kalau enggak kapasitornya. Jadi kita lepas MOSFET dulu, nanti kita cek lagi. Kopinya jangan sampai telat. Temperatur aku biasa 450, terus untuk anginnya aku nggak pernah tak kurangin, selalu tak setting full. Semua merek blower settingannya seperti itu. Ini sekarang pakai Colun, kemarin kita pakai Deco. Sama 450 aku biasa pakai. Ya. Hmm. Temennya ini sampai lupa. Ntar kita cek lagi, injek lagi apa shotnya shot kapasitor atau shot dari apa MOSFET. Posisi seperti tadi itu kan bisa shot MOSFET, bisa shot kapasitor. Kita coba injek lagi tegangan 1,5 volt di coil 19 nya sini. Kita masih short, ternyata masih. Kok masih short di sini. Sini. Apa kabelku yang jelek? Enggak. Masih kalau kita langsungin kok agak aneh. Apa MOSFET-nya ini? Di sistem charging itu kan dia pakai 3 buah MOSFET, satu MOSFET upper, satu MOSFET lowernya yang terhubung ke ground, dan satunya MOSFET yang feedback. MOSFET feedback itu untuk switching dari powernya charger sama baterai. Kok agak aneh nih. Di coil kalau kita injek 9 apa jalur 19 volt seperti ini, dan kita tambahin ground di sini, ampernya 4, kita lepas amper 2, berarti kan dia ada hubungan ke sini. Tapi anehnya kalau kita langsung ke sini ampernya kecil. Cek lagi lepas 2,
kok aneh ya. Ditambahin kan kalau ground jelek kan enggak bisa. Saya coba lepas dulu untuk headsingnya. Bekasnya ini dia. Oke, saya apa dulu yang kesini ya? Lupa kayaknya yang dulu kesini ya. Dulu pernah disable VGA kesini kayaknya. Lihat jejak-jejak kerjaannya. Nah, biasanya tiap teknisi kan punya ciri khas sendiri. Ketika lihat bekas garapannya, ingat garapannya siapa. Lupa nggak ada ini ya, agak lupa apa yang ngirim tadi nggak saya lihat ya. Ada di chat WA nya, cuma kayaknya ini dulu pernah disable VGA ke sini. Mencurigakan jalur charging, jalur baterai. Kita injeksi ini satu lanjutkan. Bentar. Kok aneh ini. Kita injek trigger, nggak ada perubahan. Di sini di VGA. Jadi ini dulunya VGA bermasalah, terus kita disable VGA. Tapi udah cukup lama sih. Dan ini balik lagi ke sini posisi mati. Kita coba agak gedein sedikit ampernya. Kita injeksi jalur 19, terus kita pegang prosesornya, apakah prosesor panas. Kita injeknya di coilnya 19 volt, 2 ampere. Ya, belum deteksi adanya panas. Ada. IC BQ nya panas, IC charging panas. Coba kita pindah ke mikroskop ya. IC BQ panas, efeknya seperti terlihatnya seperti apa, short semua di semua rel, seperti short atau enggak. Jadi IC BQ nya panas. Masih nggak jauh-jauh dari perkiraan tadi. Ketika kita injek pakai 2 probe tadi, yang panas adalah jalur charging. Cuma kita kan belum fokus di areanya. Oke, kita injek di fuse-nya sini, sekring ini. Kita injek di sini, kita cek apakah IC charging-nya akan mendidih. Panas.
kita naikin ampernya dikit. Apa ini yang temu tawan ya 19. Ini jalur apa ini, nggak tahu 19 atau jalur feedback ya. Ini tawan ketika amper tak gedein tuh keluar pinnya. Kita angkat dulu ini kapasitor. Mudah-mudahan itu aja. Nanti kita balikin MOSFET yang kita lepas tadi, kita pasang ulang. Ini perlu diganti apa enggak? Rasanya ganti aja ini, soalnya kelihatan single, nggak ada apa, nggak ada paralelnya. Mungkin di baliknya ada, cuma di sini nggak ada. Kita akan ganti. Sebelum ganti kita pastikan dia masih short apa tidak. Oke, kita injek lagi lalu 19 volt. Ini sudah aman. Kita lanjut ganti pinnya dulu nih. Ngambilin dari buku-buku bekas lainnya, ada banyak di bawah meja sini, ada banyak. Yang kira-kira udah nggak kepakai. Yang main taruh aja mau tuh suka lupa, mau normal tak berada ini. Tahu-tahu itu kan mau normal kan, harganya masa itu. Untuk ukuran C-nya itu kita dari ukuran bentuk fisiknya ya kita cari yang sama. Nggak perlu pakai data kita ada apa, kita lihat ukurannya kira-kira sama, itu pakai. Bebas ambil di jalur apa aja. Untuk kapasitor kuning gini di mobil laptop itu biasanya ya kapasitasnya sampai 30 volt. Jadi ketika dapat tegangan 20 itu masih aman. Ini tadi. Kita ganti C-nya yang short. Ini apa namanya, mas cair sedikit. Mas cair mereknya JPT. Timahnya bagus, kalau JPT itu dia belum bawaan timahnya tuh bagus, dan titik lelehnya timah juga nggak terlalu rendah. Cukup, kita bersihin dulu.
Ini kapasitor yang short tadi yang sudah kita ganti. Kita coba injek lagi, kita coba injek di titik yang sama seperti tadi. Jadi di kapasitor 19 voltnya kita injek di sini. Kita akan injek 1,5 volt, sudah nggak short ya. Kita coba naikin pelan-pelan sampai 19 volt. Kita ampernya kita kecilin kali aja masih ada short. Kita langsung kasih 19 dan kita cek apakah ini, tak pindah ke probe untuk ini multitesternya. Kita cek apakah 19 volt sudah mau nyebrang. Di sini coil 19 sudah ada, sudah nyebrang. Kita cek 3 volt 5 voltnya, ada 5 volt, 3 voltnya ada. Kita pasang ulang MOSFET yang pertama kita lepas tadi, 2 buah MOSFET upper lowernya tadi. Kita balikin. Pindah mikroskop. Ini yang tadi kita curigai, ternyata dia nggak bersalah. Ya kadang kita gitu kan, kita curiga tapi padahal yang dicurigain nggak bersalah, jadinya fitnah. Oke, kita kasih agak kebanyakan sih, nggak apa-apa. Ini dari Purwokerto ini mobilnya ini. Kok malah nggak lihat alamatnya pengirim. Masuk tadi pagi, itu masih tidur. Ada teleknya dikit, di bersihin teleknya kan. Ini pakai solder aja ya. Kalau untuk temperatur blower menyesuaikan kebiasaan saja. Ada yang biasa pakai 350, pakai 450 seperti saya, takut mobilnya hamil. Saya tunggu soldernya panas dulu. Ini tempat nongkrong kita di grup WA.
Jadi kadang kita apa ngerjain ketika start kita kan saling sharing di grup WA. Hanya ini ada Master Rudy, Master Joe. Temperatur blower soldernya ada di 390 derajat Celcius. Ini kok jelek ini. Mantap. Oh, kurang geser, pantesan dia gandeng. Kurang geser sedikit. Enaknya kalau kita pakai microscope ini kan kita posisi nyolder ketahuan dia lurus apa enggak. Lenceng bisa langsung kita penurun sambil kita blower. Sudah ya, kita bersihin pakai thinner. Ada tadi yang saling nempel satu sama lainnya. Karena liquid ini 19 volt yang nggak boleh gandeng. Ini kita tes apakah sudah mau on. Yang mau ini grup WA khusus teknisi ya, jadi apa semua boleh gabung, cuma harus kita cek dulu untuk profilnya apakah benar-benar teknisi apa bukan. Untuk yang pengen join bisa inbox ke saya buat inbox Facebook. Ini grupnya free, memang kita untuk saling sharing, tidak berbayar, nggak ada kewajiban apapun di grup selain untuk saling sharing dan saling respect satu sama lainnya. Siapa yang nanti inbox aja tak kasih linknya lewat inbox. Coba kasih pasta dulu, pastanya masih apa enggak. Masih pakai pasta balsam dulu. Mudah-mudahan salvet itu saja.
Baut kadang baru dibuka udah hilang bautnya, hilang. Nah, ganti baut. Jadi ini kalau nggak salah, kalau lihat tadi apa, VGA-nya diangkat, terus ada solasi kuning, terus lihat ini sepertinya dulu memang pernah masuk sini, cuma saya kadang kan nggak ngapalin satu-satunya yang apa, yang pernah sini siapa gitu. Kita pinjemin RAM-nya kita dulu untuk tes. Kalian tes untuk nampil atau tidak, hidup apa tidak, nampil apa tidak, kita cek. VDR 4 kita pinjemin ini dulu untuk tes. Ini kita matiin lampunya, pasang RAM-nya. Kita ini kalau 9 level dia enggak, masih belum mau auto on, katakan dia harusnya pasang ini. Tombol powernya ikut apa dia, tombol power seri ini ke keyboard ya, sini nggak ada soket tapi ke keyboard. Kita cek di jalur keyboard, biasanya pinggir sini nggak mau, ground aja kita thread gitu di ini. Kalau tombol power di situ hidup ya, nggak mau. Kita lihat skema, kita cek tombol power di mana. Y8 sih Oke, kita cek dulu. Dan kita cek apa di sini. Ya, oke. Ya. Oh iya, ini. Ini nomor 2 dari sebelah kanan untuk tombol on off-nya. Ini ground. Jadi ini kita shortin dua ini, harusnya kalau ini on dia mode on. Kita cek dulu ada tegangannya apa enggak di tombol power. Tombol power enggak mau hadir tegangannya. Matiin dulu, onin lagi. Kita cek tombol powernya hadir enggak 3 voltnya. Oh, udah mau on. Ampere 0,4, 0,3. Oh, kecil, bentar. Start. Sepertinya akan normal. Kalau mode normal kadang pertama hidup, ketika nggak ada baterai suka restart 3 kali baru dia nampil. Nol koma 36.
0,5 sekian. Kok masih restart, kita tunggu dulu. Sudah nambah. Oke, di atas no bootable device. Oke, oke. Sudah selesai belum? Kita cek dulu di tegangan baterai, kita cek terakhir di apa, soket baterai, di ininya, koilnya kita cek keluar berapa volt. Oh, dia nggak ada ininya. Nggak ada tegangan sama sekali. Ya. Oh, 19 volt di soket baterai, 19 volt. Berarti kita masih punya PR. Jadi tegangan di soket baterai nggak boleh ada 19 volt. Kalau 19 volt dia short charger ke baterai. Jadi kita harus cari lagi masalahnya untuk tegangan baterainya. Kenapa dia bisa keluar 19 volt, harusnya tidak boleh. Cek, ini kan 19 volt. Itu bisa dari MOSFET uppernya, bisa juga dari MOSFET feedback yang bocor. Kalau kita lepas salah satu dulu, antara yang tadi kita lepas ini, kita cek dia mana yang MOSFET uppernya, yang standby 19 volt mana. Nah, ini 19 volt, berarti ini MOSFET upper, ini MOSFET lower. Ini upper, ini lower. Ini kita coba ganti dulu. Ya, MOSFET-nya rusak. Ini meskipun kita dikirimin Mobo only gini, tanpa baterai, tanpa casing, kita harus cek semua termasuk sistem chargingnya. Kalau posisi tanpa baterai gini dia udah hidup normal, cuma nanti ketika pasang baterai dia nggak akan mau on. 19 nya nggak akan mau nyebrang lagi karena short di MOSFET back. Kita posisi lepas, kita cek ulang apakah 19 nya masih tembus ke soket baterai. Ternyata masih tembus, berarti dia tembusnya dari baliknya, dari MOSFET feedback. Ini MOSFET feedback itu apa? Ini terhubung ke 19 volt ini ke charger, dan yang sini ke baterai. Ini dia bocor atau MOSFET-nya short terus. Kita lepas dulu MOSFET feedback. Kalau ada short kapasitor 19 memang biasanya efeknya ke sini. Kalau enggak MOSFET gerbang, ya MOSFET feedbacknya yang short. Kita cek ulang apa masih short, apa masih 19 volt di ini soket baterai. Sudah hilang, berarti ini kita ganti. MOSFET kecilnya tadi juga kita ganti. Seperti biasa,
abaikan bentuk model MOSFET, nggak harus bentuk sama, yang penting fungsinya sama. Kita copotin, langsung pasang saja. Aku lupa naruh aboku, kalau kita tes dulu. Kelamaan nyari abo, jarang pakai abo itu. Biasanya pakai bawaan power supply ini, yang kecuali pas mau ngukur apa, MOSFET, ngukur resistor, itu kalau tak cari. Daripada nyari, kita tes langsung aja. MOSFET model seperti ini malah ampernya gede-gede rata-rata, kayak 75 ampere, kalau enggak 90 ampere ini. Jadi apa, hanya laptop lama itu bandel karena memang daya tahan MOSFET gede-gede. Kita sama MOSFET sekarang yang di press, misal daya 10 ampere dikasih cuma 15 ampere. Nah, kalau overload dikit, MOSFET yang kalah yang sekarang, laptop sekarang. Tes kasih 19, apa masih bocor ke sini, apakah ini masih akan kasih 19? Cek 13 volt sekarang sesuai tegangan baterai. Harusnya nggak boleh ya, tapi kita buang dulu drone-nya. Drone-nya kita buang dulu. Apa MOSFET-nya yang ini semi bocor juga? On, kita cek di sini 12 volt, 11 volt, turun, oh normal lagi. Ini 1 volt, turun ke 4 volt. Kalau normal, kita ganti MOSFET yang kecil baliknya tadi, MOSFET uppernya. Kemudian tinggal ini aja, cariin lagi bekas-bekasan MOSFET. MOSFET nggak pernah beli baru ya saya, kali yang dual channel itu yang cari susah, atau P channel itu baru beli. MOSFET N channel itu nggak pernah beli, atau potong dari mobo-mobo lain. Ini tak copotin dari sini, ini agak kekecilan, bisa copotin dari 453 ini, ada mobo 453. Jadi saya sering bilang gitu ke user itu, servis mobo itu bukan tentang apanya yang kita ganti, tapi prosesnya kita mencari tahu apa yang harus diganti, kan gitu.
Mikroskopnya sepertinya agak kotor jadi ngeblur gitu, kadang nggak bersihin di dalamnya. Kemudian 19 nggak melonong lagi ke soket baterai. Tapi yang awalnya 19 nggak mau nyebrang, kapasitornya set sudah kita benahin. Setelah itu sudah nampil, kita cek di soket baterai kok melonong 19 volt. MOSFET feedbacknya sudah kita ganti. Sekarang kita cek lagi kasih 19 volt, cek di soket baterai lagi. Di sini ada 3,7, itu berarti dia normal. Minimal dia 2, sekian itu dia udah charging nanti, karena ini posisi baterainya tidak dicolok. Ada juga yang sistem langsung keluar tegangan charging, misal tegangan chargingnya 12 volt, ada yang langsung keluar 12 volt seperti itu. Ini 19 volt sudah nyebrang. Coba kita on kan lagi. Kita tombol on-nya di keyboard. Kita on kan. Kita tekan NPWS on. Itu resistor untuk ini resistor untuk tombol power. Ini yang ke keyboard, ini yang ini. Jadi kita shortkan ini, harusnya on, ditandai dengan power supply-nya, ampernya jalan. Alhamdulillah, makasih teman-teman yang udah nemenin garap. Untuk kasus ini alhamdulillah kita solve. Perusahaan ada di kapasitor 19 volt yang short, dan juga shortnya kapasitor berimbas ke MOSFET yang short juga. Jadi MOSFET short itu karena kapasitor itu, karena overload ya. Oke, kita ketemu lagi untuk kasus-kasus lainnya. Assalamualaikum.